Diceritakan secara singkat apa yang terjadi di Desa Gasek. Ada peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Apa peran desa ini dalam keseluruhan kejadian? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Tri Sugiyatno. Saya adalah pemandu wisata Monumen Kresek. Jadi Monumen Kresek ini sebetulnya yang benar namanya Monumen Korban Keganasan PKI 1948 di Madiun. Karena letaknya di Desa Kresek, maka lebih dikenal dengan namanya Monumen Kresek. Monumen Kresek terletak di Desa Kresek, Kecamatan Kabupaten Madiun, luasnya 3 hektar. Dibangun pada tahun 1987, selesai pada 1991, diresmikan oleh Gubernur Sularso. Itu prasastinya ada di atas. Adapun yang punya gagasan Pramakasan ini adalah yang punya gagasan Majen TNI Amir Murtopo SH. Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa kebencian kita pada Partai Komunis Indonesia. Kita mulai sejarahnya pada tanggal 19 September 1948, Musso dan Amir Syarifuddin mendirikan negara Republik Soviet Indonesia di Madiun. Karena mereka dasarnya komunis, tidak sesuai dengan dasar negara kita Pancasila, maka digempur oleh tentara Siliwangi dari Solo dan juga dari Kediri. Karena sudah merasa terdesak, Amir Syarifuddin membawa tawanannya ke arah barat. Dalam pelariannya, Amir Syarifuddin ketemu dengan Gubernur Suryo yang saat itu pulang dari ibu kota negara 48 kan di Yogyakarta. Akhirnya Gubernur Suryo dibunuh, dibantai di Ngawi. Maka di sana kan ada namanya Monumen Suryo. Jadi Monumen Suryo dengan sini itu ada benang merah. Kembali ke Musso membawa tawannya ke arah timur, ke sini. Ke sini mau dibawa ke Gunung Woles karena itu sudah merasa terdesak oleh tentara Siliwangi. Akhirnya dibantai di sini, dibantai di rumah itu. Dibantai di rumah itu. Pembantaiannya adalah ada yang dicambuk, ada yang ditembak, ada yang pakai berang itu, diputus pakai kerang dan sebagainya secara kecil. Setelah dibunuh, mayatnya diseret dimasukkan ke Blumbang. Tahu Blumbang itu? Blumbang itu tempat penyimpanan air mandi orang dulu kan, kalau mandi kan di Blumbang itu. Itu dimasukkan ke situ mayat-mayatnya. Terus di antara sekian yang dibunuh itu ada satu orang yang ditembak pura-pura mati. Setelah Musso lari ke sana, dia lari ke arah sana, akhirnya diselamatkan oleh penduduk yang ada di bawah sana. Namanya Pak Suyet. Beliau adalah saksi hidup, saksi sejarah bahwa pelakunya bukan orang Madiun. Madiun itu hanya tempat saja. Maka sekarang jangan disalahartikan. Tolong nanti kalau misalkan ketemu teman-teman jenengan pergi ke luar kota, biasanya orang mana? Orang Madiun. Anak buah Musso lain tolong diluruskan. Madiun hanya tempat saja. Akhirnya Musso lari ke arah Ponorogo, tertembak di Desa Semanjing, Kauman, yang saya tanyakan tadi. Kelas sejarah singkat mengenai dampaknya adanya ini yang sudah dibangun terhadap desa, otomatis mengangkat perekonomian penduduk di sekitar ini. Terbukti dengan ada mereka yang berjualan radium, ada yang kerja di penitipan sepeda, ada yang di kebersihan, termasuk saya yang jual jasa ini. Secara singkat, saya. Selanjutnya, siapa saja korban utama yang dibunuh atau disiksa di sini, seperti prajurit, TNI, Solesi atau tokoh masyarakat, atau ada cerita spesifik tentang bagaimana mereka dibawa ke Kresek dan hal tersebut? Jadi yang dibunuh di sini korbannya itu banyak sekali. Menurut catatan ribuan orang. Tapi dari sekian ribuan orang itu yang nama-nama yang pokoknya yang dikenali, termasuk tokoh-tokoh kita, itu ada di prasasti di sana. Ada 17 kali itu. Termasuk yang ditanyakan tadi, TNI itu namanya Kolonel Marhadi, yang sekarang diabadikan di patungnya di alun-alun Madiun yang mending ke selatan itu, dia korban di sini. Itu.
Selanjutnya, apa saja bukti sejarah yang masih ada di monumen ini, seperti lubang pembantaian, batu peringatan atau relik, bagaimana cerita disembuhkan atau digali? Yang jelas untuk peninggalan saksi sejarah adalah rumah itu yang rumah itu dan sumur itu ya, sumur sekarang sudah ditutup tuh ya, karena kan kalau itu bahaya. Cuman saya ada kelupaan tadi ya, jadi setelah musola lari ke arah Ponorogo sana, jasadnya dia diambil oleh keluarganya masing-masing dan yang tidak dikenali dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Madiun. Jadi tidak ada satupun jasad yang dikubur di sini. Selanjutnya, kapan dan oleh siapa monumen ini dibangun? Apa tujuan awalnya? Dan apakah ada perubahan atau inovasi? Sudah saya jelaskan di depan ya. Ini sudah saya jelaskan. Sudah saya dijelaskan di depan. Mulai dibangun, tujuannya sudah ada tadi. Selain monumen utama, apa saja fasilitas lain tinggi seperti museum, galeri, sejarah atau perkebunan massal? Ada artefak asli dari 1948 yang dipamerkan. Ya, selain itu ada relief yang di atas, itu gambaran cerita mengenai peristiwa di Madiun ya 1908. Itu ada di relief di atas itu. Fasilitas yang disediakan di sini ada panggung, ada pendopo, tempat parkir yang luas, dan juga tempat PKL. Selanjutnya, bagaimana penduduk Desa Kresek mengingat peristiwa ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yang jelas kita setiap Jumat Kliwon mengadakan istighosah secara berkeliling. Jadi di musola-musola berkeliling itu tidak lupa tetap mendoakan para syuhada yang korban di sini. Menurut Bapak, bagaimana sekira ini masih termegah dengan Pancasila seperti perkabar Indonesia atau keadilan bagi rakyat? Apakah monumen ini sering digunakan untuk pendidikan Pancasila? Yang jelas ini dari pemerintah Kabupaten Madiun mulai hari ini ya, artinya mulai hari ini itu ada pendidikan sejarah. Jadi sekolah-sekolah di Kabupaten Madiun secara bergiliran nanti ke sini. Jadi kita ceritakan biar tahu sejarahnya Madiun. Saya selama ini kan kamu orang Madiun, tolong diceritakan yang nggak bisa menceritakan. Ini mulai hari ini, mungkin nanti jam 11 ada rombongan guru ke sini. Nah kira-kira gitu. Oh, berarti udah mulai ada ini ya Pak, apa namanya? Sekarang ya pendidikan sejarah sekarang kan dihidupkan kembali. Terutama yang ada di Madiun ini harus mengetahui sejarah Madiun. Ya nanti kan di pendopo Madiun sana ada bupati-bupati Madiun mungkin dari tahun ke tahun itu aja. Terus kesini ini yang tempat peristiwa Maju 48 kan di sini pusatnya. Di baru hari ini dimulai. Nanti setiap minggu secara bergantian, mungkin dari SD mana, SMP mana, SMA mana. Dan selama ini yang datang ke ini justru dari Ponorogo, dari MI. Biasanya tanggal 1 Oktober di sini kan diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila di sini. Siapa saja pengunjung yang sering datang ke sini seperti pelajar, wisatawan atau kelompok studi? Apakah ada program edukasi atau tur khusus untuk belajar sejarah? Nah, sudah saya jelaskan tadi. Yang jelas yang kesini biasanya dari kelompok mahasiswa itu dari seluruh Indonesia. Kemarin saya kedatangan dari Manado, juga dari Mataram. Banyak sekali yang kesini. Selain itu tamu-tamu dari Jakarta yang jenderal-jenderal itu sering kesini juga. Bagaimana monumen ini dipelihara sing dikelola sekarang? Apa pengalaman peserta seperti dana atau kesadaran masyarakat tentang sejarah ini? Yang jelas monumen ini sekarang dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Madiun. Dinas Pariwisata Kabupaten Madiun terus mempercayakan kepada BUMDes Desa Kresek. BUMDes Desa Kresek menunjuk pengelola di sini. Ini tantangannya adalah ya karena ini banyak pohon ini, kalau musim gugur itu ya begitu dibersihkan ini kan 5 menit kemudian kan kotor lagi, dikira enggak, pengunjungnya dikira enggak dibersihkan ya. Di era sekarang, apa pesan utama yang ingin disampaikan monumen ini kepada generasi muda? Apakah ada peringatan tahunan terkait peristiwa 1948?
peringatan tahunan adalah Hapsak. Setiap Hapsak seluruh Kabupaten Madiun mengadakan upacara di sini. Pesan saya kepada generasi muda hanya titip aja kalau misalkan keluar kota, tolong Madiun ini dibersihkan nama Madiun, bahwa pelakunya bukan orang Madiun. PKI itu, Muso itu orang Pari Kediri, Ahmad Syarifudin orang Sumatera, ya, orang Sumatera. Jadi ada saksi hidup nama Pak Suryo tadi yang saya teriakan tadi, bahwa pelakunya bukan orang Madiun. Ya saya tidak memungkiri 1-2 orang mesti ada orang Madiun, tapi tokohnya yang mendirikan dengan Muso dan Ahmad Syarifudin. Mereka pendidikannya di Uni Soviet. Begitu tahun 48 agresi militer Belanda kedua itu dimanfaatkan oleh Muso dan Ahmad Syarifudin mendirikan negara Republik Soviet di Madiun. Kenapa mereka memilih Madiun? Madiun punya gudang senjata, punya lapangan udara, letak geografis yang perbukitan, pegunungan, jadi memungkinkan untuk pemberontakan di sini.